Washington DC. Nova, selamat pagi waktu Indonesia. Apa saja isu yang akan diangkat dalam debat nanti dan seperti apa respon dari warga Amerika Serikat sendiri? Ya, sepertinya COVID tetap mendominasi ya, karena kita masih di tengah pandemi dan juga diagnosa positif COVID bagi Presiden Donald Trump yang hari ini sekedar memantau kondisi badai Delta dan semacamnya dari Gedung Putih menurut keterangan staf Gedung Putih. Ini COVID ini juga selain menjadi isu yang diangkat, juga sudah mewarnai arena debat. Seperti Anda laporkan tadi, sekarang ada kaca penyekat, kaca fleksi atau fleksi glass yang berada di antara kedua kandidat. Nah, ini keberadaan plexiglass ini tadinya sempat ditolak oleh kubu Pence yang ingin agar tidak usah ada pembatas yang begitu dramatis, apalagi karena menurut pantauan kami juga jarak antara kedua kandidat ini sudah sekitar 4 meter, jauh melampaui 2 meter seperti yang disarankan ahli medis. Sebuah survei baru oleh Axios dan Ipsos menyatakan bahwa sekitar 2/3 dari responden, 2/3 dari rakyat Amerika Serikat menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah federal dalam menangani pandemi ini. Lalu tentunya ada berbagai unsur lainnya seperti dampak ekonomi pandemi dan bagaimana membuka kembali ekonomi secara aman, itu yang akan juga mengemuka. Selain itu tentunya satu hal yang selalu ditanyakan dalam debat cawapres yang memang relatif kurang banyak disaksikan dibandingkan debat capres adalah apakah masing-masing siap untuk menggantikan presiden bila presiden akhirnya sampai berhalangan tetap. Dan isu berhalangan tetap ini belakangan mencuat dengan diagnosa positif COVID bagi Presiden Trump yang juga memunculkan tanda tanya bagaimana kalau Presiden Trump akhirnya memburuk dan harus digantikan. Dan pada saat yang sama Partai Demokrat juga dihadapkan pada kenyataan bahwa capres mereka Joe Biden berusia 77 tahun dan akan menginjak usia 78 tahun pada November, sehingga bila ia yang menang dan ia nanti akan disumpah menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46, maka ia akan berusia 78 tahun. Jadi adanya dua kandidat presiden yang masing-masing berusia 70-an ini juga jadi menguatkan pembicaraan soal kesehatan masing-masing dan kemungkinan mereka harus diambil alih saat sedang bertugas oleh cawapres. Sehingga mungkin banyak orang ingin lebih mengenal dua sosok cawapres ini. Kita tinggal lihat saja apakah nanti memang peringkat atau rating dari debat cawapres kali ini akan lebih tinggi dibandingkan debat cawapres sebelumnya, Lady. Ya Nova, kalau Anda katakan tadi usia dari kedua capres tersebut sudah cukup uzur ya, 70 tahun lebih, dan ekspektasi orang pasti lebih tinggi terhadap calon wakil presiden akan memberikan performa terbaik, terutama apabila ada terjadi hal-hal yang di luar kontrol daripada keadaan manusia sendiri, di mana presiden mungkin mangkat. Nah, kalau kita bicara mengenai kualitas kinerja Presiden Amerika Serikat sebelumnya, selalu dihubung-hubungkan juga dengan wakil presiden. Demikian pun juga kita bicara mengenai Kamala Harris, track recordnya juga selalu dihubung-hubungkan dengan kinerjanya dia sebagai seorang politician muda yang memberikan suatu angin segar bagi Partai Demokrat. Kalau Anda melihat apakah debat kedua cawapres ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap calon pemilih, terutama swing voter? Tadi Anda katakan ada 2/3 survei yang tidak puas akan kinerja terhadap Presiden Donald Trump terkait dengan COVID-19. Ya, menariknya mungkin debat cawapres nanti menjadi debat pertama yang agak konvensional ya, berbeda dengan debat pertama yang ternyata eksplosif dan penuh interupsi, tidak seperti debat-debat sebelumnya dalam Pilpres AS. Nah, kali ini ada dua orang yang sudah merupakan politisi yang mungkin sudah siap dengan format debat dan siap untuk saling menghargai waktu masing-masing misalnya, dan masing-masing juga dengan gayanya sendiri. Kamala Harris sebagai seorang mantan jaksa tentunya sudah terbiasa untuk selalu menyerang, dan ini sudah tampak dalam debat capres internal antara Partai Demokrat sendiri, di mana ia juga gencar menyerang Joe Biden atas posisi-posisinya pada masa lalu yang kemudian ia berubah. Ini menjadi sesuatu yang menjadi amunisi bagi Kamala Harris untuk menyerang Biden saat itu. Dan saat ini kemampuannya untuk agresif dalam debat ini akan diarahkan pada Mike Pence. Nah, dampak dari debat cawapres ini masih dipertanyakan.
banyak debat cawapres yang dimenangkan oleh seorang kandidat, akhirnya kandidat tersebut capresnya kalah dalam pilpres. Satu lagi faktor Yuda yang mungkin sedikit mewarnai pilpres kali ini, banyak rakyat Amerika yang sudah memberikan suaranya secara awal di banyak negara bagian dan juga di daerah khusus ibu kota Washington DC dan daerah-daerah pemilihan lainnya. Menurut pantauan sebuah lembaga yang memantau pemilihan awal ini, bahkan sudah ada 5,6 juta pemilih yang telah datang ke TPS untuk memberikan suara mereka secara awal. Jadi mereka ini sudah bukan undecided lagi, mereka sudah menentukan pilihan, sehingga apapun yang terjadi dalam debat capres, mungkin mereka sudah menentukan pilihan dan tidak bisa disebut undecided lagi, jadi pilihan mereka sudah ditentukan dan akan dihitung pada 3 November. Ini adalah angka yang sangat tinggi untuk perbandingan pada Pilpres terakhir 2016, angkanya mencapai hanya puluhan ribu orang saja pada awal Oktober, sekarang sudah jutaan orang, sehingga ini mungkin akan mempengaruhi juga bagaimana nanti suara yang diberikan. Intinya semakin banyak orang menentukan lebih awal. Mereka tidak lagi undecided, biasanya mencapai sekitar 10% menjelang Pilpres, tapi sekarang tampaknya banyak orang sudah menentukan pilihannya, dan kita lihat di negara bagian kunci apakah Biden atau Trump yang unggul, dan apakah Harris bisa menyemangati masa Biden, dan demikian pula apakah Pence bisa menyemangati masa Trump, Yuda. Ya, kita nantikan bersama ya, kurang dari 1 jam lagi jelang debat Cawapres Amerika Serikat.